TNI siapkan penyelam Taifib Marinir untuk evakuasi awak KRI Nanggala 402. Komandan Korps Marinir atau Dankormar Mayor Jenderal TNI Mar Suhartono mengatakan telah mengirimkan pasukan khusus dari Satuan Intai para Amfibi Marinir atau Taifib, Korps Marinir TNI Angkatan Laut untuk mengevakuasi awak KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam di perairan Bali. Kami mengirimkan pasukan khusus dari Satuan Intai para Amfibi Marinir atau Taifib Korps Marinir TNI Angkatan Laut, kata Suhartono dalam keterangan tertulisnya pada Senin kemarin. Menurut Suhartono, pihaknya juga telah mendirikan posko Satgas SAR Korps Marinir di dermaga Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi pada Minggu kemarin. Juga telah menyiapkan prajurit terbaik untuk keperluan proses evakuasi pada prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur pasca tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Dia mengatakan 28 personel terbaik Taifib 2 Marinir TNI Angkatan Laut yang dibekali peralatan pendukung evakuasi korban kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam bakal melakukan operasi tersebut. Sejauh ini, koordinasi masih terus dilakukan bersama pihak terkait. Saya, Mayor Jenderal TNI Mar Suhartono, selaku Komandan Korps Marinir beserta seluruh prajurit menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam atas gugurnya seluruh awak kapal selam KRI Nanggala 402. Tandas dia. Sebelumnya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyampaikan kabar duka terkait tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Dia menuturkan seluruh awak yang berada dalam kapal selam tersebut meninggal dunia. Berdasarkan informasi ada 53 orang yang berada di dalam KRI Nanggala 402. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Ucap Panglima TNI Hadi Cahyanto dalam konferensi pers di Badung, Bali pada Minggu kemarin. Meskipun sulit, Kasal tetap ingin angkat KRI Nanggala ke permukaan. Beginilah skenario pengangkatannya. Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan pihaknya akan berusaha mengangkat kapal selam KRI Nanggala 402, namun masih menunggu keputusan pemerintah. Yudo mengatakan organisasi International Submarine Escape and Rescue Liaison Office atau ISMERLO menawarkan untuk membantu mengangkat KRI Nanggala 402 yang telah dinyatakan tenggelam atau subsang. Kita akan berusaha untuk bisa mengangkat kapal ini walaupun dengan kedalaman 838 meter tadi, dan tentunya dalam organisasi ISMERLO juga ada rekan-rekan kita dari luar yang menawarkan ini, ujar Yudo. Dikutip dari kabar Tusuki dari Antara, Yudo mengatakan pemerintah yang berhak memutuskan apakah KRI Nanggala 402 bakal diangkat atau tidak. Kasal sudah mengajukan kepada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang akan diteruskan kepada pemerintah. Korps Hiu Kencana juga meminta agar KRI Nanggala 402 ini bisa diangkat. Tadi juga warga Hiu Kencana meminta untuk kapal ini bisa diangkat dan ini adalah langkah yang akan kita ajukan kepada atas, kata Yudo. Yudo menjelaskan investigasi menyeluruh bertujuan untuk mencari penyebab tenggelamnya KRI Nanggala. Lewat investigasi, ia berharap di kemudian hari tak terulang kejadian yang sama. Rekaman KRI Nanggala di dasar laut oleh tim penyelamat. Dikutip dari Grid Hot dari Kompas.com, kapal selam tersebut diduga tenggelam dalam kedalaman 850 meter akibat retakan besar. Retakan itulah yang membuat banyak barang di dalam kapal selam keluar ke permukaan. Hal tersebut terungkap usai tim menemukan sejumlah benda otentik di perairan utara Bali yang menjadi lokasi pencarian KRI Nanggala 402. Dan hingga kini dilaporkan kapal selam tersebut telah ditemukan dan dikonfirmasi tenggelam. Dilansir dari Intisari Online dari Daily Mail, pada Senin hari ini kapal selam itu ditemukan tenggelam di kedalaman 850 meter. Kondisinya terbelah menjadi 3 bagian dan dipastikan sebanyak 53 kru di dalamnya juga telah gugur. Meski demikian, upaya penyelamatan pun tetap dilakukan. Dalam konferensi pers pada 25 April, militer Indonesia merilis video dan gambar bangkai kapal selam yang terletak di kedalaman 850 meter. Dalam gambar tersebut terlihat puing-puing kapal tampak berserakan. Indonesia juga secara resmi sudah mengkonfirmasi bahwa 53 orang di dalamnya tewas dan kapal rusak menjadi 3 bagian. Tim penyelamat menemukan banyak puing-puing kapal selam termasuk jangkar dan baju pelindung oranye bercahaya untuk digunakan dalam keadaan darurat. Puing pertama yang ditemukan sebelumnya termasuk bagian dari sistem torpedo dan minyak yang digunakan untuk melumasi periskop. Tim penyelamat juga menemukan sajadah,
Pada 25 April, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Hadi Cahyanto membenarkan bahwa tidak ada kemungkinan seorang yang selamat ditemukan. Dengan kesedihan yang mendalam, saya memastikan bahwa 53 orang di dalamnya telah meninggal. Fragmen kapal selam adalah bukti untuk mengkonfirmasi hal ini, katanya. Sebuah robot dalam yang dilengkapi dengan kamera sekoci MV Swiss Singapura telah merekam video dan gambar detail di kedalaman 850 meter tempat bangkai kapal itu berada. Rekaman bawah laut KRI Nanggala 402 direkam oleh penyelamat. Penyebab kecelakaan kapal selam Indonesia sejauh ini masih belum ditentukan. Kapal mungkin saja mengalami masalah kelistrikan sehingga awak kapal tidak dapat melakukan prosedur darurat. Kapal selam itu hancur dengan tekanan air yang sangat besar pada kedalaman 850 meter, pecah menjadi 3 bagian dan menyebabkan air meluap ke dalam. Media asing ungkap fakta mengejutkan tenggelamnya KRI Nanggala 402. Penyelaman yang dipaksakan. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 pada sejak Rabu kemarin tidak luput dari sorotan publik termasuk media internasional. Informasi terbaru, Panglima TNI telah mengkonfirmasi bahwa KRI Nanggala 402 telah dinyatakan tenggelam dan seluruh awaknya yang berjumlah 53 orang yang berada di dalamnya telah gugur. Namun terlepas duka yang kini tengah menyelimuti tanah air usai tenggelamnya KRI Nanggala 402, sebuah media asing asal Korea Selatan justru mengungkapkan hal yang mengejutkan terkait Nanggala 402. Media hankuklibo.com, yaitu sebuah media Korea Selatan, mengungkapkan bahwa KRI Nanggala 402 tidak dirawat dengan baik, bahkan dipaksakan menyelam setelah 3 tahun tidak digunakan. Sulit memang untuk meyakinkan bahwa kapal selam tua yang punya umur panjang dan belum dirawat dengan baik telah dimobilisasi untuk pelatihan peluncuran torpedo. Bahkan kapal selam tersebut tidak pernah menjalani pelatihan kapal selam selama 3 tahun. Tulisnya dilansir oleh Gala Media pada Senin kemarin. Seperti diketahui, setelah dilakukan pencarian, KRI Nanggala 402 ditemukan pada kedalaman 838 meter. Padahal jika melihat kondisi kapal yang sudah sedemikian tua, media tersebut menyebut bahwa kedalaman maksimum hanya 190-200 meter saja. Mempertimbangkan kondisi kapal selam, diperkirakan kedalaman maksimum lambung dapat menahan 150-200 meter saja, tulis media tersebut. Selain itu disebutnya bahwa KRI Nanggala 402 telah melebihi kapasitasnya saat melakukan penyelaman. Ia mengatakan bahwa batas maksimum awak untuk KRI Nanggala 402 adalah 43 orang. Hal lain yang menjadi sorotan juga terkait dengan usia. Diketahui bahwa usia kapal selam biasanya hanya 25 tahun, sedangkan KRI Nanggala sudah berusia 41 tahun sejak dibuat di Jerman pada 1980. Yang paling penting, kata dia, bahwa perawatan kapal selam harus dilakukan setiap 6 tahun sekali, sementara KRI Nanggala diketahui melakukan perawatan pada tahun 2012 lalu. Pemeliharaan kapal selam harus dilakukan setiap 6 tahun sekali hingga masa layangnya dan setelah itu lazim dilakukan untuk memperpendek jangka waktu tersebut, yang artinya pemeliharaan kapal selam belum dilakukan selama 9 tahun. Bahkan sumber militer setempat mengatakan kepada Hankuk bahwa kapal selam itu tidak pernah tenggelam sejak tahun 2018. Media tersebut juga menyoroti adanya motif tertentu di balik latihan menggunakan kapal selam yang cenderung dipaksakan dengan KRI Nanggala 402 yang sudah tua.